Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Mau One Piece rilis di minggu ini. Pastinya nakama O-Player sudah tidak sabar untuk membaca manga One Piece chapter 1108. Apalagi sang editor sudah memberikan preview alias sedikit bocoran untuk manga One Piece chapter 1108. Penasaran kan dengan bocorannya? Eits, sebelum kalian menikmati videonya, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Hayo, udah belum? Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk memberikan informasi mengenai One Piece pada nakama O-Players sekalian. Yap, inilah sedikit bocoran yang diberikan oleh sang editor. Pejuang pembebasan berlari cepat. Akankah mereka berhasil melarikan diri dari Egghead? Dari sub-iler tersebut, dapat disimpulkan jika manga One Piece chapter 1108 berfokus pada aksi dari Gear 5 milik Luffy. Insiden pengepungan Egghead telah mencapai tahap akhir, karena Luffy sudah berhadapan dengan antagonis utama dalam arc ini, yaitu Saturn. Selain bocoran dari editor, beberapa leaker telah memberikan hint untuk manga One Piece chapter 1108. Sang leaker memberikan hint dengan menyatakan para O-Player untuk mengencangkan sabuk pengaman mereka, tapi nggak usah kenceng-kenceng. Dan leaker yang lain menyatakan jika chapter 1108 adalah chapter yang bagus. Hint selanjutnya adalah gambar planet Saturnus dan perkataan Saturn hype. Apakah itu berarti akhirnya Gorosei Saturn bertarung dengan serius? Hint selanjutnya berupa GIF yang memperlihatkan seseorang yang mematahkan coklat Kit Kat. Apakah kaki Sanji patah lagi? Canda ya guys ya. Meskipun patah dengan kekuatan germonya saat ini, kakinya pasti bisa langsung pulih lagi dalam sekejap. Selanjutnya, salah satu leaker memberikan sedikit bocoran jika akan ada seseorang yang membombardir Pulau Egghead. Apakah ini adalah salah satu kekuatan dari Gorosei Saturn? Menarik. Kemudian hint selanjutnya adalah sang leaker mengatakan jika ada suatu hal yang berhubungan dengan Awakening. Apakah Awakening buah iblis milik Bonnie? Atau jangan-jangan Awakening buah iblis milik Kizaru? Manga One Piece chapter 1108 diawali dengan memperlihatkan kelanjutan pertarungan dari kru topi jerami melawan Angkatan Laut. Pertarungan yang pertama kali diperlihatkan adalah bentrokan antara Zoro melawan Rob Lucci. Dalam chapter sebelumnya, Zoro mengatakan jika dia sudah siap mengakhiri pertarungan tersebut. Zoro masih belum bertarung secara serius karena dia masih menggunakan teknik dua pedangnya dan belum menggunakan bandananya. Jinbe sedang terbang menuju ke arah pertarungan antara Zoro dan Rob Lucci. Dan ketika Jinbe tiba di sana, Zoro sudah mengalahkan Rob Lucci. Yap, masih belum dijelaskan jurus apa yang digunakan oleh Zoro untuk mengalahkan si kucing garong itu. Namun akan sangat epik jika Zoro menggunakan teknik Ashura untuk mengalahkan Rob Lucci. Mengingat kucing memiliki 9 nyawa, sehingga dia harus dikalahkan dengan 9 pedang sekaligus. Ya, pertarungan antara Zoro melawan Lucci jangan kalian anggap remeh, karena bentrokan ini juga sekaligus menjadi ajang balas dendam Zoro pada Rob Lucci. Karena saat di Water 7, Zoro sempat ditendang oleh Lucci, hingga akhirnya dia tersangkut di cerobong asap. Kemudian scene berpindah pada Brook dan Lilith yang masih terus tergelincir. Mereka benar-benar tak bisa memberhentikan kapal Thousand Sunny. Namun akhirnya kapal Thousand Sunny dapat diberhentikan menggunakan kemampuan buah iblis milik Robin. Sehingga saat ini mereka tinggal menunggu kedatangan dari Jinbe dan Zoro saja sebelum melanjutkan rencana pelarian mereka. Di area Fabrio Fish, pertarungan semakin memanas. Saturn akhirnya kembali ke area pertempuran. Sehingga saat ini terlihat Luffy dan Sanji berhadapan dengan Saturn dan juga Kizaru. Sanji sudah menyalakan rokoknya, itu berarti dia sudah serius untuk bertarung. Sedangkan Luffy sudah kembali bersiap untuk melancarkan serangannya pada Gorosei Saturn. Kizaru yang tak mau terlihat cupu di hadapan atasannya, langsung bergerak cepat untuk mengalahkan Sanji. Kizaru kali ini benar-benar marah dan serius agar misinya di Pulau Egghead cepat terselesaikan. Bagaimana jika Kizaru yang terlihat santuy dan nyebelin itu marah? Yap, kemarahan Kizaru pernah diceritakan setelah dia gagal menangkap kru topi jerami saat di Kepulauan Sabaody. Kizaru yang marah dan kesal, lalu sebagai gantinya, dia berhasil menangkap 500 ekor bajak laut yang saat itu berada di Kepulauan Sabaody. Apakah hint yang diberikan oleh leaker terkait Awakening merupakan Awakening milik Kizaru? Kizaru ingin membuktikan pada Sanji jika konsepnya tentang cahaya salah besar. Cinta tak ada apa-apanya di hadapan cahaya. Dan akhirnya pertempuran sengit antara Sanji mode Germo melawan Kizaru mode Awakening dimulai. Scene kemudian memperlihatkan pertarungan antara Luffy melawan Gorosei Saturn. Luffy masih kesal dengan Saturn karena dia telah mencolok Vegapunk
dengan semena-mena. Dalam chapter 1106, Luffy mengatakan dia sedang berada dalam kekuatan penuh. Sehingga kali ini Luffy dalam wujud Gear 5-nya mulai bertarung dengan serius. Di sisi lain, Saturn menyadari jika lawannya saat ini adalah sosok yang bukan kaleng-kaleng. Akhirnya Saturn tak lagi menggunakan tatapan goibnya ataupun serangan kakinya yang sedari awal dia perlihatkan di pertempuran Pulau Egghead. Saturn menggunakan teknik yang baru diperlihatkan dan serangan tersebut membombardir Pulau Egghead. Akhirnya pertempuran serius antara Luffy dan Saturn dimulai. Di sisi lain, grup Franky sudah tiba di pesisir timur laut dari Pulau Egghead. Mereka terkejut karena armada angkatan laut di sana sudah disapu bersih. Franky pun berbinar-binar ketika melihat para raksasa datang untuk membantu kru topi jerami di Pulau Egghead. Franky lalu menelpon Nami untuk menginformasikan situasi yang terjadi saat ini di area Fabrio Face. Dia berkata jika saat ini grupnya sudah berada di area timur laut. Selain itu, Franky menjelaskan jika kapal Thousand Sunny akan aman apabila sekarang berlabuh di perairan tersebut, karena sudah tak ada lagi kapal perang angkatan laut di sana. Franky juga menjelaskan jika Vegapunk sekarang dalam keadaan sekarat. Franky tak bisa membawa Vegapunk bersama mereka, karena jika tubuhnya digerakkan, maka Vegapunk akan meninggal. Mendengar hal tersebut, Chopper memutuskan untuk segera mengobati Vegapunk, karena misi utama mereka adalah membawa Vegapunk asli pergi dari Pulau Egghead. Dan apabila dia mati, maka misi mereka bisa dikatakan gagal. Yap, persis seperti apa yang dikatakan oleh Lucci pada Zoro. Jika bajak laut topi jerami tak akan mau meninggalkan siapapun, dan itulah yang menjadi keuntungan bagi musuh yang dihadapi oleh mereka. Pada akhir One Piece chapter 1108, seharusnya Oda tak mengeluarkan kata-kata mutiaranya, dan seharusnya minggu depan One Piece tidak libur. Mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga, karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis, serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Laftel Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek it through videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi ya nakama. Jos nakama, itulah video mengenai preview alias sedikit bocoran dari editor untuk One Piece chapter 1108. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigatou.